Lebih dari 40 tahun, beliau habiskan untuk dunia panjat tebing. Apa yang sebenarnya memengaruhi Kang Mamai memilih panjat tebing? Ini dia jawabannya. 5 Plus kali ini akan mengajak kalian pada cerita panjat tebing di masa lalu. Kesempatan kali ini yang akan bercerita adalah Kang Mamai Salim. Beliau adalah salah satu tokoh panjat tebing Indonesia yang sampai saat ini masih aktif. Sepengetahuan Kang Mamai, kapan dan bagaimana awal adanya cerita tentang olahraga panjat tebing? Ini di Indonesia apa di dunia? Di Indonesia, Kak. Oh, di Indonesia. Nah, kalau cerita panjat tebingnya, saya ingat satu buku namanya How to Rock Climb. Itu pengarangnya John Long, orang Amerika. Itu buku terbitan tahun 1989. Dia bilang jika panjat tebing ini itu olahraga atau aktivitas pilihan orang. Jadi orang boleh milih apa aja berkegiatan salah satu panjat tebing. Tetapi dalam panjat tebing yang sekarang tidak seperti unlike Java Man, dia bilang begitu. Tidak seperti orang Jawa dan selalu memakai sepatu panjat. Itu cerita itu tahun 1989 di bukunya How to Rock Climb. Kenapa dia bilang begitu? Karena ada satu sejarah di Indonesia juga, kira-kira abad 17-an ya. Itu seorang lurah di Kebumen. Lurah di Kebumen itu Kiai Surti namanya itu. Nah, dia melihat di Karangbolong di Sulawesi Selatannya, dia melihat walet berteberangan terus dan ada sarang-sarangnya. Kemudian dia juga berupaya untuk mendapatkan sarang walet tersebut. Singkat cerita, dia berhasil dengan segala cara memanjat sarang walet itu dan diserahkan ke Raja Mataram. Nah, itu mungkin si Jolong mengambil cerita dari itu. Jadi panjat tebing modern itu unlike Java Man, always use sepatu. Ya. Di Indonesia sendiri sebetulnya sejak 1963 aktivitas orang melakukan pemanjatan itu sudah ada. Artinya waktu operasi Cendrawasih, pendakian ke Puncak Soekarno. Jadi tim Indonesia itu Sugiring, Sudarto, terus bersama Fred Atabu yang dari orang Jepang itu, mereka melakukan pemanjatan. Jadi 1963. Ya. Kemudian tahun 1964 kan kita tahu di Indonesia itu ada lahir pendaki gunung pertama di Indonesia, ada Wan Adri. Itu lahir di bulan Mei. Kemudian ada Mapala UI lahir bulan Desember tahun yang sama. Pasti mereka juga sudah bermain di tebing. Sudah bermain di tebing. Hanya mungkin kebutuhannya untuk internal. Tidak dipublish lah ya? Iya, tidak dipublish. Dan baru dipublish itu pada tahun 1976. Ya boleh dibilang hari Sulistiarto lah itu. Meskipun awalnya dia manjat bersama pembantunya, kemudian mengajak teman-temannya di Nirupa di ITB. Kemudian dia membentuk grup
namanya Skiger Amateur Rock Climbing Group, unik juga namanya. Dan itu mulai situ berkembang pesat tapi di kalangan kampus ITB. Kemudian tahun 79 itu ada ekspedisi pertama panjat tebing ke Gunung Parang. Ya itu ya grupnya Skiger itu dengan bendera ITB. Pada saat itu peralatan yang digunakan itu seperti apa, Kang? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Tali utama itu pertama kali pakai tali utama itu pakai tali nilon, tali jemuran. Yang pertama kali ya? Ya buat jemuran. Karena itu bahannya nylon jadi ya udahlah. Tapi ya si Mas Hari yang mungkin nyarinya juga susah. Setelah itu baru ditemukan alat tali buat tali layar. Tali layar, tali balon gitu. Nah, itu juga banyak sama dari serat nylon, hanya dipilin. Dipilin ya. Memang susah sekali. Susah sekali cari alat. Karabiner juga masih yang besi-besi itu, yang apa ya, Evernew. Produksi sendiri atau Enggak, Evernew itu buatan Jepang. Ada duplikatnya buatan Pindad. Jadi ada sisa-sisa perang dulu waktu konfrontasi Indonesia Belanda tahun 62 di Irian Barat. Nah, Indonesia itu bikin karabiner dari ya besi lah gitu. Dia ngeduplikat Evernew itu yang buatan Jepang. Jadi awal-awal teman-teman di Skiger itu menggunakan alat itu. Kemudian pengaman sisip juga disiasatin aja, bikin dari baut mur ya, dari ya yang kecil-kecil diikat pakai tali nylon kayak gitu, disisipkan ke celah-celah. Kemudian piton juga pasak ya, itu dibikin dari besi behel, dari besi-besi mager, besi siku yang dibikin disiasatin ya. Baru tahun 79 mereka sudah mendapatkan alat-alat yang sebagian ya masih menggunakan juga alat-alat yang lama. Karena di ITB itu setiap bulan juga ada dosen atau apa, pasti ada yang berangkat ke Eropa belajar. Maka dititip, ini gambarnya seperti ini, belinya di toko ini, tolong ini nanti 2-3 bulan baru pulang. Jadi seperti itu. Pulang begitu datang itu langsung diduplikat di sini, termasuk sepatu panjat juga. Untuk Kang Mamai sendiri, kapan dan apa yang menjadi awal motivasi kenapa Kang Mamai memilih dan mencoba panjat tebing? Itu tahun 1974. Pasti orang yang senang mendaki gunung di Indonesia pasti nonton film Tiger Sanction. Bintang utamanya Clint Eastwood, melekat banget di saya tuh. Jadi awalnya saya naik gunung biasa saja. Tapi setelah nonton film itu terinspirasi, oh seperti ini naik gunung tuh, bawa piton, bawa apa, pakai tali. Tapi gimana ya, nggak punya pengetahuan apa-apa. Dan baru pada tahun 1978 di Bandung itu, di Cipatat itu ada Gladian Nasional Pendaki Gunung dan Pencinta Alam seluruh Indonesia. Saya jadi salah seorang panitianya. Saya jadi panitianya, saya jaga pameran alat dan pameran buku-buku. Di situ saya baca buku
baca buku namanya From Hill Walking to Alpine Climbing, karangannya Alan Blackshaw. Ternyata yang punya itu punya Skyger jadi panitia itu minjem ke semua potensi yang ada di Bandung untuk ditampilkan. Jadi saya baca itu buku selama 10 hari penyelenggaraan sampai tamat itu buku. Selesai dari situ saya mulai manjat dengan cara yang salah. Jadi yang saya panjat itu bukan batu karang seperti Cikaka atau ya. Jadi yang dipanjat sama saya ini cadas. Ya bodor banget lah. Cadas. Terus piton juga saya bikin dari behel besi yang 10 mili, ditajemin, ujungnya dilengkungin, kalau enggak dilas. Jadi saya manjat itu satu lubang itu bisa masuk sampai 5-10 cm. Setelah itu saya kasih tali juga gunakan tali dadungnya silaturahmi. Ya, pakai itu, pakai tangga, istilahnya segitiga sang budi, tangga buat kaki. Saya berdiri pasang lagi. Satu pasak yang dipasang itu bisa untuk dapat biru kedalaman 10 cm bisa setengah hari. Itu benar-benar bodor banget. Jadi karena batunya batu cadas, nggak ada cacat, nggak ada apa-apa. Di mana tuh Bang? Di Cihideng. Di Cihideng sama di Banjaran, di Dayu di Tugu Kujang namanya. Tahun 79 kan ada Skyger ekspedisi ke Parang. Melihat kayak gitu ya, salah saya ini. Baru tahun 80 di Gladian 6 di Jogja, saya ketemu Mas Ari. Ketemu dan saya melihat kayak gitu, ternyata salah yang saya lakukan itu. Karena dalam pikiran saya waktu sebelumnya itu tahun 78 itu yang namanya pengaman sisip cok itu besarnya segede teko gitu. Ya, besarnya segede bola gitu. Tapi begitu melihat si Mas Ari bawa kecil segede kuku kayak gitu, terus dia cobain digantungin di Gladian ini. Akhirnya saya kenal. Ya dia nawarin diri kalau mau belajar datang aja ke rumah gitu. Jadi rumah saya di Jalan Anggrek. Ya, saat itu ya udah komunikasi teruslah dengan Mas Ari. Saya belajar lah. Dan tahun 81 saya udah bisa manjat. Alasan apa sih Kang sebenarnya pada saat itu kenapa Kang Mamai memilih panjat tebing? Ya waktu itu sih saya hanya merasa terpuaskan aja dengan memanjat, karena selama ini kan mendaki gunung. Dengan memanjat lebih heroik, lebih kesannya lebih jantan lah. Ya. Dan saat itu memang lagi menjadi idaman gitu. Karena ada ekspedisinya Skyger yang ke Karven, yang ke Parang, dan itu diekspos di media. Jadi pemanjat gagah lah, benar-benar gagah aja.